Ya, di sini saya akan menjelaskan cara menerapkan CI/CD pada project Laravel. Di sini kita siapkan akun GitHub dengan repo baru yang masih kosong. Di sini contohnya pelatihan CI/CD Laravel. Nah, ininya public, terus create repository. Nah, ini kosong. Terus kita sudah memiliki akun Travis, dan pastikan akun Travis ini sinkron dengan akun GitHub. Kalau dia sudah bikin repo di sini, maka dia akan auto bikin reponya juga. Jadi ini sudah sinkron. Selanjutnya kita membutuhkan project Laravel. Di sini saya menggunakan project yang sudah ada seperti yang dicontohkan. Dan di sini branch-nya 5.8. Kemudian kita juga membutuhkan akun Docker Hub. Akun Docker Hub ini fungsinya untuk mempublish image dari Laravel, nanti dipublishnya di sini. Kemudian dengan menggunakan SSH Cloud, nanti bisa dicoba image yang dari Docker Hub ini, jadi bisa dicoba di SSH Cloud dari Google ini. Pertama-tama kita copy dulu, kita clone dari project ini, di copy, kemudian siapkan folder kosong, lalu open git base here, terus langsung di clone aja, git clone linknya, kemudian pakai branch-nya 5.8. Nah, ini proses cloning. Nah, dia lagi cloning prosesnya. Nah, ini udah kelar proses cloningnya ya, bisa dilihat. Di sini sudah ada project Laravel. Lalu kita buka foldernya. Kemudian buka menggunakan IDE. Di sini saya menggunakan MS Visual Studio Code. Tinggal di open saja. Nah, di sini karena kita mau menerapkan CI/CD, kita harus tahu tes yang akan kita lakukan itu seperti apa. Di sini saya akan melakukan tes bawaannya, yaitu tes fitur dan tes unit. Lalu di sini kita akan membuat file Travisnya dengan cara klik di sini new file, kemudian ketikkan .travis.yml. Nah, file ini nanti isinya itu script untuk dijalankan di Travisnya nanti, jadi sebagai konfigurasi. Di sini saya sudah mengkopinya tadi, di paste. Nah, ini script dari Travisnya. Tinggal disesuaikan saja seperti bahasa yang digunakannya apa. Di sini PHP, kemudian PHP 7.1, servisnya itu Docker. Nah, di sini jobnya itu dideskripsikan di sini. Jadi nanti ketika dijalankan dia jobnya ada berapa di sini terlihat ya. Di sini ada dua, yaitu yang pertama melakukan testing dan yang kedua itu untuk melakukan build image, nanti dipublish ke Docker Hub. Jadi setelah dibuat image-nya, nanti dia langsung akan mempublish ke Docker Hub. Oh ya, ini kalau udah langsung di save saja. Kemudian selanjutnya kita membuat Docker filenya. Caranya seperti tadi, klik new file, ketikkan Docker file. Nah, fungsi Docker file ini itu untuk build image untuk running Docker file.
Kemudian untuk scriptnya itu, nah ini script dari Docker filenya. Kita menggunakan batch image yang sudah disediakan. Kemudian jika sudah, kita save saja. Jika sudah, di close saja file-filenya. Selanjutnya kita akan setting bagian Travisnya untuk ibaratnya untuk menyinkronkan dengan akun Docker Hub. Di sini kita masuk ke reponya pelatihan CICD, kemudian masuk ke setting. Nah, di sini kita bisa menambahkan environment variable. Untuk environment variable di sini kita isikan Docker password dan Docker username dari akun kita. Di sini username kita apa, kemudian password untuk Docker Hub-nya itu apa. Nah, di sini saya sudah menambahkan Docker password dan Docker username dari akun Docker Hub saya. Kemudian jika sudah, kita kembali ke folder yang project tadi, kita buka git bash di sini, git bash here. Di sini kita akan melakukan push project yang tadi ke akun GitHub kita. Pertama-tama kita cek remote-nya dulu karena tadi habis ngeclone. Kita cek remote-nya terlebih dahulu, git remote min v. Nah, ini kita ganti remote-nya. Kita ganti nih remote-nya ke akun GitHub kita, yaitu yang ini. Di copy dulu, copy, kemudian yang awal tadi dihapus dulu, git remote remove origin. Nah, ini sudah dihapus. Kemudian kita tambahkan remote milik kita, git remote add origin, kemudian paste. Oh, bentar. Enter. Nah, ini sudah remote-nya sudah ganti ke akun GitHub kita. Nah, karena kita masih di branch 5.8, kita bikin branch baru. Caranya ketikkan git branch master. Sudah ada, terus kita masuk ke branch masternya. Git checkout master. Nah, ini dia sudah berubah ke branch master. Lalu kita langsung add aja, git add titik. Lalu lakukan commit, git commit min m, message-nya apa? Ini init pertama. Setelah di commit, kita lakukan push, git push origin master. Nah, di sini dia melakukan push ke GitHub kita. Nah, udah selesai. Kita bisa lihat di akun GitHub kita. Nah, di sini dia sudah masuk. Sudah di push ya berarti. Kemudian jika sudah masuk di sini, maka di Travisnya dia juga sudah masuk. Nanti dia akan mengerjakan job dari Travis yang telah kita bikin tadi. Di sini nanti akan ada proses jobnya. Karena tadi ada 2 job yang kita buat, maka di sini nanti prosesnya akan 2. Nah, di sini kalau tidak terlihat, kita bisa men-trigger build-nya, kemudian trigger. Nah, di sini pasti error ya. Nah,
Saya, kurang tahu di sini kenapa, saya sebenarnya sudah mencoba sampai 5 kali lebih sebenarnya. Di sini selalu nggak bisa nge-trigger, mungkin di sini karena branch-nya dia branchman ya. Di sini saya branch master, saya nggak tahu kenapa dia tidak bisa membaca branch yang dari GitHub, jadi sehingga ketika trigger itu dia tidak melakukan apa-apa gitu. Untuk percobaan pertama saya sebenarnya, berhasil. Di sini ada 2 job. Yang pertama itu testing, dia berjalan lancar. Kemudian setelah job pertama selesai, dia akan lanjut ke job yang kedua, yaitu untuk dari image, kemudian image-nya itu nanti masuk ke Docker Hub. Setelah itu ketika saya ingin membuat video tutorialnya, saya selalu stuck di bagian Travis ini. Ketika dia trigger build, dia tidak terjadi apa-apa. Padahal step yang saya lakukan itu sama persis dengan step percobaan pertama saya. Jadi, ya mohon maaf cuman sampai sini video yang bisa saya lakukan, karena ini percobaan yang sudah banyak saya lakukan dan percobaan terakhir saya. Mungkin ada yang tahu permasalahannya di mana. Untuk permasalahan sudah saya cari, bahkan sudah saya tanyakan ke tutor. Saya banyak menemukan jawabannya itu karena file Travisnya itu tidak ada, atau script dari file Travisnya itu salah. Di sini saya akan tunjukkan script travis.yml-nya. Di sini penamaannya itu sudah benar ya, karena saya sering dapat jawaban itu di internet, katanya untuk penamaan Travisnya itu salah. Kemudian ini script dari travis.yml-nya. Yang pertama, job pertama dia itu melakukan tes, ini sudah benar. Kemudian yang kedua itu dia build image docker, terus scriptnya seperti ini, username-nya benar. Nah, ini username-nya. Nah, maka dari itu saya bahkan sampai sekarang belum tahu jawabannya seperti apa. Mungkin ada yang tahu bisa menjawab dari permasalahan saya ini. Jadi mohon maaf apabila videonya belum selesai. Uh, Sekian video dari saya. Kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.